hidup empat kerajaan bersaudara. Kerajaan Dahak, Kulipan, Gegelar, dan Sinar yang dipimpin oleh empat raja yang bijaksana juga saling menyayangi. Namun di balik cahaya sekadar awan kelabu menyelimuti. Betapa aku bersyukur atas kehadiran dua putri kita ini. Galuh dan Kirana yang bijak dan lembut, dan Galuh Ajeng yang cantik dan lamah. Semoga mereka berdua bangga dan muda. Betul baru, namun bunga yang sama tidak selalu harus bunga. Beberapa bisa lain keyakinannya akan terang. Aku berkata Dahak, Hamba datang Hamba Gembira. Raja Kulipan ingin meminang putri Chandra Kirana untuk putra kenalan. Raden hidup berkata, tidak masalah dari saudara kami di Kulipan. Sungguh kebanggaan yang besar bagi keluarga. Chandra Kirana putriku. Apakah kau bersedia? Jangan mereka boleh keberangkatan serahkan kamu bersedia. Bapak aku yang dibilang kalau aku gak tidak. Nah, anakku, dan semua yang didapatkan layak dari semua akan dibawa dengan bunga yang layak bunga, dan bunga itu adalah kau. Dengan penuh kebanggaan disertai dengan penuh kebahagiaan keluarga Dahak menerima undangan ini. Batu kaliku yang licik menyusun rencana. Ia ingin menyingkirkan permaisuri agar dirinya dan putrinya menaiki kuasa. Kali ini aku akan memegang permaisuri. Dengan tangan yang rajin ini, aku akan menjadi yang paling utama. Itu tak baik. Pasti kota yang mana dari sana. Ibaratnya tak boleh spesial bagi orang menang. Kalian jangan banyak omong. Tidak ada yang untuk permaisuri. Hei balik-baliku, ada apa dengan guys? Tidak ada yang terjadi. Saya sendiri memberikan tanpa ini dengan Kau sungguh manis sekali hari ini. Baiklah, akan terima kabar itu. dengan senang hati permaisuri. Seperti biasanya dia melihat pegawai seperti ini lebih baiklah akan kita. Keesokan hari, berita duka menyebar. Padu kali memutar fitnah dan semuanya mengarah kepada Chandra Kirana. Ampun bagi-bagi, terberdirinya meninggal dari racun ini. Apa? Pelaku dibalik itu semua, kalahnya kudus Chandra Kirana. Mengerti Chandra Kirana? Iya, Raja. Chandra Kirana. Apakah benar kamu yang membunuh ibumu sendiri? Tidak ya, Anda. Hamba tidak bersalah. Seorang kawan meracun dalam nama itu. Aku, saya sendiri berkata kerancangan membawa tak sepatutnya saya melihat seperti ini. Tapi kejujuran harus selesai. Cukup. Mulai hari ini engkau bukan milik keluarga. Pergi dari kerajaan ini. Bila kasih ayah tertutup kepada siapa anaknya bertanda. Bila istana menolak mantap, dia adalah bumi menjadi. Ayah dia. Di tengah rimba berbatas, Chandra Kirana menyamar menjadi seorang lelaki barat bernama Panji Sila bersama dayang-dayang yang setia yang bentuk pasukan dan membangun kerajaan kecil.
Tuhan. Ampunilah aku. Baiklah, kami akan membebaskan saya. Tapi dengan syarat kalian harus menjadi kerajaan saya. Baik, Tuhan. Apapun agar kami bisa selamat. Baguslah, selamat datang kerajaan saya. Hidup dunia! Hidup! Semakin lama, semakin banyak rakyat-rakyat pengikut Panji Sumiran. Mereka sejahtera di sana. Pada suatu hari, prajurit Panji Sumiran mencegah rombongan rakyat untuk mengambil harta yang tamah seperti biasa. Namun ternyata rombongan ini berbeda dari biasa. Berhenti! Serahkan semua barang yang kalian bawa. Tidak, aku jawab. Kami adalah prajurit dari Panji Sumiran yang terhormat. Siapa itu? Nanti kau akan tahu sendiri. Baik, Robu. Ada apa ini? Ampun, Tuhan. Kami baru saja menahan rombongan rakyat dengan bawa kawal ini. Baiklah, rombongan dari mana kalian? Mengapa tidak bawa bawa? Kami rombongan dari Beriman. Kami membawa pesan yang ikut kesalahan dari Raden Hidup Pertamati. Raden Hidup? Baiklah, kami akan menarik semua. Jika kalian mengajarnya, suruh Raden bersiap dengan saya. Baik, Tuhan. Baiklah, silakan tinggalkan rombongan kalian di sini. Jangan sampai kami dulu berangkat tangan Raden Hidup. Bawa para kami mereka agar sampai kalian juga. Baik, Tuhan. Sementara itu, di kerajaan, Raden ini Pertapan tak lagi bersih karena hatinya diliputi dan gelap. Cinta yang dijanjikan kini lenyap ditelan. Cinta ini bagaikan bintang yang jatuh di langit malam. Indah sesaat kamu lenyap oleh kabut. Chandra Kirana, di manakah engkau ini? Aku takkan sayang kau bersalah. Aku takkan pernah tenang sebelum membuktikan kebenaranmu. Anakku, semenjak kami berita ini datang, hatimu tidak pernah damai. Apa yang kau lakukan di sini? Ayahanda, hamba tak percaya dengan kabar yang sampai kepada kita. Putri Chandra Kirana, tunangan hamba, dikatakan membunuh ibunya sendiri. Tapi hamba yakin itu tidak benar. Dunia sekarang tidak selalu kita jadikan. Karena kebenaran adalah dalam perusahaan dan waktu yang akan membuktikan. Tapi apakah kita sedia menunggu waktu ayahanda? Sementara orang baik dicaci, difitnah, biarkan berkuasa. Tidak ayahanda, semoga tidak ayahanda. Hamba tidak untuk diam di tanah ini. Siapa omonganmu? Kau adalah pewaris atas privat. Kau seorang yang menjaga rakyat, bukan menjaga bayangan di tanah asing. Ampun ayahanda, namun bagaimana bisa hamba memiliki rakyat dan hamba tidak bisa menegakkan kebenaran orang yang hamba cintai. Kau bicara tidaklah sejati, tapi jangan kau pilih penuh bahaya. Banyak kerajaan di luar sana yang tahu kekuatan. Bagaimana jika ini hanya jebakan di dalam? Biarlah hamba mengumpulkannya. Hamba lebih baik sesat untuk mencari kebenaran daripada dulu. Biasanya tidak dibangun dari kebohongan. Dan raja melalui dalam tubuhmu, tetapi hatimu tetap lembut seperti ibu dahulu. Anakku, jika itu cara merekamu, pergilah dengan hati yang bersih dan kawal kebijaksanaan dalam hal yang sebenarnya. Terima kasih ayahanda. Doa dan sembuh tetap menjadi tulisan di dalam hamba. Di dalam perjalanannya mencari, ia mendengar kabar bahwa pesantren sesamanya telah ditahan oleh seorang bernama Panji. Kabar itu membawanya menembus hutan dan lembah hingga sampailah ia wilayah perbatasan, di mana kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang bernama Panji Sumiran, sebuah negeri baru yang dipimpin oleh sosok gagah, bijak, dan misterius. Dari 5 tahun
Kau berhormat kepada Islam, menghamba pada diri bertepati kerana beriman. Hamba datang untuk menentukan sedang menjadikan diri terhadap yang kabarnya diri pada Tuhan. Kamu dan beriman. Benar, semoga ada pada bukan yang jahat, tapi dia memastikan siapa yang berhak menjadikan. Tuhan bisa bijak, namun sama kabar cara Tuhan berbicara dan menasah tetap asing bagi. Oke, kita sama-sama membeli bebek atau angin yang membawa dari kanan atau Hamba sangat teguh pada kebijaksanaan Tuhan. Hamba akan mengambil kebijaksanaan itu, namun izinkan hamba berterima kasih atas kebenaran Tuhan. sekarang kami berikan akan apa berjalan. Terima kasih kepada Tuhan. Semoga kebaikan Tuhan dibalas oleh Tuhan. Selamat jalan kami. Semoga perjalanan Tuhan dan kebenaran. Tuhan, betul tadi tampak seperti ada yang ingin mengatakan, tetapi tertahan. Karena ada kebenaran menunggu saatnya. Selepas pertemuannya dengan Raden Bingung Kertabat, hati Panji Sumirat tak lagi tenang. Ia merasa gembira sekaligus bersedih karena dari tatapan Raden Bingung Kertabat, ia seakan melihat masa lalunya sendiri. Maka ia pun pergi ke Gunung Leuser, menemui bibinya yang arif dan susah. Biku Gandharsi, sang pendukung cahaya. Aduh, mana abang tidak dapat yang sampai itu saya baik Pak. Siapa yang hati yang terang ini? Hamba karena kiranya oleh terima kasih. Hamba ini meminta nasihat. Teman-teman, aku lagi kawan. Tak perlu. Ada yang apa yang salah. Hamba akan mencari lafiat yang berkelompok dan setiap katanya mengingatkan hamba pada masa yang telah tahu. Hamba takut yang kebenaran berdekat di depan. Ketakutan adalah bayangan dari kebenaran. Engkau memiliki sembilan bintang dari dia, melainkan menemukan dirimu kembali. Bagaimana bila dia tak berkebenaran yang tidak, atau bagaimana bila kebenaran akan membuat luka yang baru. Terkadang pada waktu dan di antara yang anakku kalau mau ketemu kata itu lari dan di sana engkau akan Apa? Kita akan dari penajam buku. nah sebenarnya tidak aku datang baiklah, tanyakan terima kasih yang ada dan pendapatnya. Berhentilah. Tidak semuanya yang pertama kali itu akan pulang. Terkadang penamaran. Sementara itu, sejak kembalinya dari Panji Sumirat, Raden Bingung Kertabat tak bisa berhenti memikirkan sosok pemimpin tersebut. Geraknya, suaranya, dan bentuk matanya mengingatkannya pada seseorang yang dulu ia cintai. Sepertinya rakyat kita menurutnya. Pada tadi Ingin memanahku, sekarang pulang dari jalanan, wajahmu selalu tampak gelisah. Apa yang masih dalam hatimu? Membantu seorang yang benci dari wakil Sumirat. Dia mungkin yang gagal, namun karena Allah berkata semuanya. Kadang hati manusia dapat dengan apa yang tidak bisa dilihat. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Hamba, hamba ini titik yang gelap. Hamba mendengar tenang ada. Hamba mendengar di sana ada kejutan ganggu. Hamba ingin menenangkan hamba di sana.
Tapi kau harus sadar pula kan? Jangan jauh lagi akan mengalahkan apa kau yakin ini yang terbaik. Hamba yakin ayahanda, hamba hanya ingin menanamkan hamba di sana. Dan bila kamu izinkan, hamba ingin membuka tabir benar itu. Baiklah, pergi dengan hati yang bersih. Jaga baik kita dan jangan terpuruk melalui kesulitan. Kadang kebenaran datang tanpa rasa, tapi dengan kesabaran. Terima kasih ayahanda. Doa restumu kami kekuatan bagi hamba. Di kerajaan Galilau, malam itu digelar pertunjukan besar. Rombongan gabung warga Asmara yang dipimpin oleh Panji Sumirat atau sebenarnya Chandra Kirana akan tampil benar. Tak disangka Raden Minu Kertagari juga hadir di sana karena ingin menenangkan pikiran. Ini enggak, ada kita duduk di sana. Perjalanan sampai Pak. Aku berangkat senang ya. Ya, silakan mereka sangat lembut dan juga kuat. Tapi menurut kamu itu sangat tak asing bagiku. Raksa itu apakah Tuhan mengenalnya? Tahu, kita pernah melihat wajahnya. Dan tiap gerakannya membuat dadaku bergetar. Seolah-olah orang yang dekat dengan itu dulu. Mungkin benar. Sudahlah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Malam itu, pertunjukan telah usai. Rakyat perlahan pulang ke rumah, meninggalkan halaman istana gelang yang mulai. Namun, di balik panggung sedang masih ada cahaya tuh tempat para penari beristirahat dan berbincang pula. Disitulah takdir bekerja diam-diam mempertemukan dua hati yang lama. Tidak bisa tidur. Wajah dari sama tadi terbayang di pikiranku. Gerakannya, gerakannya terus terbayang di pikiranku. Tapi tidak kau ingin tahu. Karena itu dengan besar. Baiklah, ayo kita belajar. Hanya ingin menguruskannya saja.
ada seseorang yang di sini. Raden ini. Karena benar sebelum ini kau kita sebelum ini kau pun tidak bisa kita ketemu lagi. Ya Raden, ini aku masuk selama sembunyi dari Kalau tidak salah, aku tidak pernah percaya pada firman itu. Aku setiap malam selalu berdoa agar Tuhan mengizinkan aku menghubungi itu. aku juga selalu berdoa Raden, bukan untuk membalas, tapi untuk memaafkan. Aku ingin semua damai kembali. Kalau begitu, ayo kau pulang bersama aku secara kirana. Kita pulang ke Jaya dan kita ceritakan semuanya yang sebenarnya pada Raja. Baiklah, aku akan ikut kepadamu karena sudah saatnya untuk disampaikan. Pagi, suasana kerajaan Daha begitu. Rakyat berlari menuju istana menyaksikan kabar yang telah lama dinanti. Chandra Kirana, sang putri yang dulu diusir karena telah kembali bersama Raden Binu Kertapati dari Ayodhya. Maksudmu apa membawa perempuan ini kembali ke kerajaan ini? Apakah kamu ingin mempermalukan kerajaan ini? Ampun dan jahat. Aku datang bukan untuk memperlukan siapapun, tapi untuk membuktikan kebenaran. Kebenaran apa? Apakah kamu tahu bahwa perempuan ini adalah pembunuh ibunya sendiri? Itu tidak benar, Ibu Raja. Izinkan hamba untuk memanggil saksi mereka yang setia dan menyaksikan dengan kepala mereka sendiri. Ampun Tuhan, hamba dari hamba yang menyaksikan bahwa kehadiran Maksud kalian apa? Jelaskan. hamba yang melihat baju-baju itu sendiri yang benar Tuhan di dalam apa yang diberikan kepada permaisuri. Setelah permaisuri makan, baju-baju itu berpura-pura menangis dan menuduh putri Chandra Kirana. Maksud kalian apakah benar perkataan mereka ini? Iya, Tuhan. Sesuatu firman mereka mau benar-benar. Bapak, apa yang ingin dilakukan? Semua kerajaan ini. Bagaimana Ibu Raja? Apakah sudah cukup membuktikannya? Baiklah. Jadi selama ini kau tidak bersalah lagi. Benar, hamba tidak ada satupun yang mencelakai. Namun hamba tidak menyesali karena hal ini. Hamba mau belajar akan keikhlasan dan sabar. Ayah anda meminta maaf kepadamu Chandra Kirana. Ayah terlalu cepat mengambil keputusan karena amarah dan dendam. Tidak apa-apa ya, hamba sudah memaafkan siapa. Karena tidak seharusnya seorang anak membenci seorang ayah. Baiklah, Raden, atas keberanian dan kesetiaanmu kepada Chandra Kirana, atau sebagai hadiah untuk kejadian ini, aku nikahkan kalian hari ini. Kamu bilang aku, selama ini aku ini tidak salah menilaimu. Tidak apa-apa ya, aku sudah memaafkan. Sekarang kita damai kembali. Hari ini juga kerajaan Daha damai kembali dan bersatu kembali. Dan sejak hari itu, kerajaan Daha hidup kembali dalam keadaan damai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Fitnah mungkin tampak menang di awal, tapi pada akhirnya kejujuran dan kesetiaan akan menyingkap segalanya. Kita juga belajar bahwa kesabaran dan keikhlasan jauh lebih kuat dari amarah dan dendam. Chandra Kirana mengajarkan kita untuk tetap lembut meski disakiti, dan Raden ingin menunjukkan arti kesetiaan yang sejati. Sementara Raja Daha memberi pelajaran bahwa seorang pemimpin yang bijak tidak mudah percaya dan berani mengakui kesalahan ketika kebenaran terungkap. Dan dari semua itu, kita mengerti satu yang paling penting, bahwa kejujuran dan kesabaran serta kasih sayang akan selalu membawa kita pada kedamaian, baik di hati maupun di kehidupan.
Mungkin cukup sekian drama kisah hikayat dari kelas 10 APL 4. Maaf bila ada kesalahan dan perbuatan. Sekian dan terima